Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Adinda sekalian. Selamat datang pada kelas Genetika dengan kode AET 21009. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi genetik. Dengan saya, Ivan Aulia Chandra. Adapun topik pembahasan kita kali ini adalah pembuktian adanya bahan genetik, sejarah penemuan DNA, struktur DNA, replikasi dan reparasi DNA, dan pengemasan DNA. Kemudian, tujuan dari pembahasan kali ini adalah kita memahami sejarah penemuan materi genetik, kemudian mengetahui bagaimana materi genetik itu diwariskan, berkenaan dengan mekanisme pewarisan sifat, kemudian menjelaskan mekanisme pengemasan dan replikasi DNA. Ini sangat menarik karena dengan mengetahui mekanisme pengemasan dan replikasi, maka kita tahu mekanisme dasar yang berlaku pada DNA. Kemudian selanjutnya pada akhir perkuliahan saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berguna untuk menguji sejauh mana pemahaman saudara sekalian mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini. Mengawali pembahasan kita, maka saya ingin menyampaikan tentang prinsip ilmu, di mana ada istilahnya elephant perspective. Maksudnya adalah ketika ilmu itu dibentuk, maka ilmu itu merupakan bagian dari beberapa ilmu-ilmu yang mendukung. Contoh, seperti pada kelompok orang yang mempelajari tentang gajah, adapun orang yang memegang ekor gajah, maka dia sebut gajah itu berukuran kecil, bulat, dan berbulu. Kemudian orang berikutnya mempelajari tentang gajah, namun dia saat itu memegang badan gajah, maka dia menyebutkan gajah itu adalah berbentuk datar dan permukaannya kasar. Kemudian orang berikutnya memegang telinga gajah, maka dia menyampaikan gajah itu seperti daging yang datar namun tipis, seperti itu. Nah, dari teori-teori yang disampaikan, maka keseluruhnya akan menyebutkan atau mendeskripsikan tentang gajah seutuhnya. Begitu pula materi atau ilmu yang kita pelajari. Nah, saat ini kita akan mempelajari tentang genetik. Apa itu genetik? Genetik atau genetika adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang hereditas atau pola pewarisan sifat, variasi karakter, dan mekanisme pewarisan karakter tersebut. Contoh, pada gambar ini, orang tua, ibu dan ayah akan melahirkan seorang anak yang pastinya akan memiliki satu atau beberapa sifat yang mirip. Contoh, bisa saja anak ini dewasanya akan memiliki rambut seperti ayahnya, atau memiliki hidung seperti ibunya, seperti itu. Pasti akan ada sifat-sifat tertentu yang diwariskan ke keturunan dan itu identik atau sama. Begitu juga dengan kuda ini. Dia memiliki kemiripan sifat dengan salah satu atau beberapa tetua-tetua yang ada di atas. Nah, dari sini kita memiliki teka-teki genetika, yaitu mengapa makhluk hidup memiliki keturunan yang identik.
Kemudian bagaimana sel dapat membentuk organisme utuh? Kita tahu manusia atau makhluk hidup lainnya berawal dari satu sel. Satu sel jantan, sel kelamin jantan dan sel kelamin betina kemudian melakukan pembuahan dan akan berkembang menjadi satu organisme. Kemudian mengapa keturunan memperlihatkan karakter yang bervariasi? Nah, tidak ada yang keturunan yang sangat identik dengan tetuanya, kecuali dia berasal dari perbanyakan somatik atau sel tubuh. Kemudian, organisme berasal dari organisme sebelumnya. Manusia berasal dari manusia, hewan berasal dari hewan, dan lain-lain sebagainya. Investigasi ini diawali oleh Mendel. Di mana pada tahun 1865, Mendel melakukan percobaan sederhana dengan menyilangkan kacang kapri yang memiliki karakter berbeda-beda. Kemudian hasil tersebut setelah disilangkan kembali dengan self-pollination, kemudian menghasilkan nisbah atau perbandingan yang sama. Contoh, ketika bunga dengan warna ungu disilangkan dengan warna putih, maka menghasilkan F1 atau generasi pertama ungu. Namun setelah generasi pertama ini disilangkan dengan sesamanya, maka akan menghasilkan generasi yang perbandingannya adalah 75% berwarna ungu dan 25% berwarna putih. Nah, kemudian setelah penelitian ini, maka lahirlah pernyataan bahwa setiap makhluk hidup atau sifat makhluk hidup ditentukan oleh partikel partikulat. Pada saat itu, Mendel belum tahu apa sih ya sebenarnya yang berkontribusi atau kunci determinasi untuk pewarisan sifat tersebut. Sementara itu dia hanya menyampaikan bahwa ada partikel partikulat yang menentukan sifat. Kemudian pada tahun 1900-an barulah ditemukan kembali hukum Mendel tersebut. Nah, penelitian ini berlanjut kepada eksperimen Griffith 1928. Karena sebelumnya kita tidak mengetahui apakah sebenarnya yang menjadi substansi atau partikel partikulat tersebut. Kita tidak tahu apakah itu berupa DNA, belum tahu saat itu protein, atau dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan oleh eksperimen Griffith 1928, di mana pada saat itu ditemukan
ada dua jenis bakteri yang memiliki karakter yang sangat signifikan berbeda. Ada yang disebut dengan RAF, karena dia tidak mampu untuk mengkode kapsul, sehingga dia sangat avirulen atau mudah diserang oleh sistem ketahanan tubuh. Kemudian ada lagi yang smooth, karena dia mampu mengkode kapsul, maka dia lebih virulen. Nah, kemudian Griffith melakukan percobaan 4 jenis percobaan yang berbeda-beda. Pertama, pada tikus pertama, tikus tersebut diinjeksikan dengan avirulen bakteri. Kemudian yang kedua dengan virulen, yaitu smooth bakteri. Kemudian yang ketiga dilakukan eksperimen dengan menginjeksikan bakteri yang virulen tersebut, namun sebelumnya dia di-heat atau dimatikan dengan panas. Nah, kemudian yang keempat yang sangat menarik adalah mencampurkan bakteri yang kasar dan halus atau smooth mencampurkan bakteri yang kasar dan halus, namun bakteri yang halus atau virulen tersebut dimatikan terlebih dahulu dengan panas. Hipotesis awal adalah tikus tidak akan mati karena bakteri yang virulen dimatikan. Namun, pada percobaan ini, tikus tersebut yang menjadi sampel pada penelitian tersebut mati. Ini menjadi satu kebingungan, mengapa ini terjadi? Nah, maka disebutkan pada waktu itu terdapat fenomena transformasi genetik. Kemudian ada substansi yang menyebabkan kematian. Apa bakteri yang esensial yang menyebabkan kematian tersebut? Kemudian sebenarnya apa sih materi yang berpindah? Nah, investigasi ini dilanjutkan oleh Avery, Colin MacLeod, and McCarthy pada tahun 1948. Penelitian yang sama dilakukan, kemudian pada saat pencampuran bakteri smooth dan RAF, dicampurkan pula substansi atau enzim yang mampu mendegradasi. Yang pertama, di tabung pertama dicampurkan dengan proteinase yang mendegradasi protein. Kemudian RNase yang akan mendegradasi RNA. Kemudian yang ketiga, tabung ketiga dicampurkan dengan DNase yang akan mendegradasi DNA. Pada tabung pertama dan kedua atau perlakuan pertama dan kedua, maka bakteri masih terlihat masih hidup, masih mampu memiliki kemampuan hidup atau tumbuh. Namun, pada percobaan ketiga, tidak ada ditemukan bakteri. Nah, ini sehingga disimpulkan bahwasanya DNA merupakan substansi yang ditransformasikan dan sangat penting dalam makhluk hidup atau living cell. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui ternyata DNA lah yang merupakan substansi elemen yang diturunkan atau ditransformasikan. Namun bagaimana sih struktur DNA? Nah, pada sebelumnya telah diketahui bahwasanya ada dua jenis basa nitrogen yang menyusun DNA. Basa nitrogen inilah yang dikatakan sebagai kode genetik. Nah, ada purin dan pirimidin. Purin itu adenin dan guanin, nanti akan disampaikan. Kemudian pirimidin yaitu timin, sitosin, dan urasil. Kemudian juga setelah ditemukan materi genetik tersebut, ditemukan lagi oleh
dilanjutkan oleh Erwin Chargaff 1950, di mana ada beberapa rule yang ditemukan atau kecenderungan yang disampaikan oleh Erwin Chargaff 1950. Dia menyampaikan proporsi adenin, timin, guanin, sitosin atau basa nitrogen setiap spesies itu sama, namun berbeda antara spesies. Kemudian jumlah adenin dan timin sama, dan juga jumlah guanin dan sitosin itu sama. Kemudian dilanjutkan, penelitian berlanjut oleh Rosalind Franklin, di mana pada saat itu objek atau ketertarikannya adalah berupa struktur fisik, bentuk fisik dari DNA, maka dilakukanlah difraksi sinar X. Ini membuktikan DNA merupakan double helix, kemudian beberapa bagian helix berulang atau berbentuk tangga berpilin dan berulang-ulang. Nah, mekanisme penelitiannya yaitu dengan melakukan sinar X, dengan memancarkan sinar X, mengekspos kristal DNA, sampel DNA dengan sinar X, kemudian mentransformasikan atau memindahkan sinar tersebut ke dalam plat logam, maka terbentuklah seperti X. Nah, kemudian pada gambar ini, pantulan-pantulan tersebut yang memungkinkan adalah berbentuk spiral. Struktur yang memungkinkan untuk membentuk X ini adalah berbentuk spiral, sehingga DNA dinyatakan bahwasanya DNA berbentuk double helix atau helix ganda atau untai yang berpilin atau tangga berpilin. Oke. Untuk menentukan struktur fisik dari DNA, maka dilanjutkanlah oleh Watson and Crick 1953, disampaikan bahwa DNA berbentuk double helix, kemudian basa nitrogennya sebagai anak tangga. Jika kita ambil bagian dari DNA ini, maka ketika diperbesar dia akan berbentuk seperti ini, di mana bagian dari luar itu adalah gula dan fosfat, kemudian bagian dalam itu adalah basa nitrogen. Ketika diteliti dan analisis kembali, maka berbentuk seperti ini, di mana fosfat seperti yang saya sampaikan tadi berada di bagian luar, kemudian berikatan dengan gula pentosa, kemudian berikatan dengan basa nitrogen. Satu ikatan ini disebut dengan satu nukleotida. Inilah yang disebut dengan kode genetik tadi. Kemudian antara satu nukleotida dengan nukleotida lainnya berikatan dengan ikatan fosfodiester. Kemudian dan juga yang menjadi pembahasan yaitu antara basa nitrogen di untaian satu dengan yang lain akan berikatan dengan ikatan hidrogen. Kecenderungannya adalah timin dan adenin memiliki dua ikatan hidrogen, kemudian guanin dan sitosin memiliki 3 ikatan hidrogen. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya ikatan
guanin dan sitosin itu lebih kuat dibanding dengan timin dan adenin. Nah, tadi kita telah mempelajari tentang ikatan DNA, kemudian struktur DNA, dan juga sejarah tentang DNA. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang replikasi DNA. Apa sih hubungannya dengan pembahasan kita tadi? Replikasi DNA merupakan mekanisme perbanyakan DNA yang identik dan akurat. Seperti yang kita sampaikan, bahwasanya ada materi atau substansi yang dikode terus-menerus dan itu lestari. Nah, itulah mekanismenya adalah replikasi DNA atau perbanyakan DNA. Nah, pada replikasi DNA disebutkan ada 3 asumsi replikasi DNA. Pertama, konservatif, di mana untayan tetua menjadi template untuk untayan baru, untuk untayan DNA baru. Namun dari DNA satu untayan utuh akan membentuk untayan berikutnya. Itu disebut dengan konservatif. Sedangkan semi konservatif itu satu untai menjadi template untuk untayan berikutnya. Sehingga satu untayan DNA atau strand DNA ini akan menjadi 2, yaitu yang terdiri dari untayan baru dan untayan lama atau untayan tetua. Sedangkan dispersif adalah untayan baru terbentuk antara fragmentasi untayan DNA yang lama atau tetua. Kemudian untuk mengetahui bagaimana mekanisme replikasi DNA, maka dilakukanlah percobaan dengan labeling DNA, di mana DNA sebelumnya di ikatan double helix seperti yang kita sampaikan tadi, dipisahkan dengan panas yang tinggi, temperatur yang tinggi, kemudian untayan DNA terpisah dan dilabel, diberikan pelabelan dengan isotop masing-masing untayan tersebut. Kemudian DNA tersebut melakukan replikasi, ditemukan bahwasanya untayan yang mengandung satu jenis isotop atau label berada pada di mana untayan yang baru itu memiliki satu label saja, bukan kedua label, sehingga disimpulkan bahwa DNA itu replikasi DNA mengikuti prinsip semi konservatif. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana mekanisme molekuler dari replikasi DNA. Sebenarnya sangat sederhana sekali. Replikasi DNA terjadi antara kedua untayan, di mana pada saat akan terbentuk proses replikasi, akan melaksanakan replikasi, maka di untayan tersebut dibuka oleh atau zipped oleh enzim yang disebut dengan helikase, di mana enzim ini akan membuka untayan DNA menjadi untayan tunggal. Kemudian setelah itu dengan melakukan mekanisme yang kompleks, maka dikodelah bagian daerah yang akan direplikasi. Kemudian proses ini dilanjutkan oleh DNA polimerase.
ada perbedaan mekanisme replikasi eukariotik dan prokariotik. Pada eukariotik terjadi pada DNA linear karena DNA eukariotik pada umumnya adalah DNA linear. Sedangkan prokariotik berbentuk DNA sirkular atau DNA melingkar. Kemudian bentuk replication fork atau grafu replikasi pada eukariotik kemudian dibantu oleh enzim helikase dan DNA polimerase. Begitu juga dengan prokariotik. Yang berbeda adalah hanya pada mekanisme struktur DNA tersebut. Struktur DNA eukariotik adalah linear, sedangkan prokariotik adalah sirkular. Untuk berikutnya akan disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, adapun komponen penting dalam replikasi DNA adalah untaian DNA yang menjadi template atau menjadi cetakan, kemudian basa-basa nitrogen yang bebas, kemudian enzim yang melaksanakan polimerasi yang di mana pada kondisi ini yaitu DNA polimerase, kemudian DNA primer yang akan menentukan posisi DNA template yang akan direplikasi. Oke. Setelah kita pelajari tentang replikasi DNA, maka DNA tersebut ketika direplikasi, ketika diperbanyak, enzim DNA polimerase bersifat proofreading. Maksudnya adalah DNA yang telah selesai disintesis, maka akan mengalami proses kontrol, mengalami proses koreksi. Apakah memang benar atau sesuai dengan DNA template-nya? Nah, saat ditemukan kesalahan, maka akan DNA tersebut mengalami proses atau mekanisme reparasi DNA. Adapun yang menyebabkan kerusakan DNA itu ada beberapa penyebab atau alasan. Yang pertama itu DNA replication stress, kemudian dengan oxygen radical atau ionized radiation atau kemoterapi, kemudian juga UV light atau sinar UV, dan lain-lain sebagainya. Hal ini yang disebut dengan kejadian mutasi. Kemudian kerusakan yang disebabkan oleh beberapa faktor mutasi atau yang disebut dengan mutagen, itu ada beberapa jenis, yaitu atau mismatch, kemudian DNA single strand break, kemudian DNA adapted atau in-strand crosslink, kemudian DNA break. Nah, pada masing-masing jenis kerusakan itu diperbaiki dengan mekanisme berbeda pula. Contoh pada perubahan basa DNA yang terjadi pada base mismatch atau insertion atau deletion, maka akan dilakukan melalui mekanisme perbaikan mismatch repair. Mismatch repair ini adalah dengan contoh seperti ini. Ketika DNA dua untai ganda itu mengalami replikasi, maka yang menjadi patokan dalam replikasi adalah DNA tetua. Nah, DNA turunan yang salah akan
DNA turunan yang benar itu akan dimetilasi, sedangkan yang salah setelah pengecekan akan melalui proses pengecekan kembali, di mana DNA tersebut tidak dilabel dengan metilasi dengan gugus metil. Nah, DNA seperti ini akan mengalami proses degradasi atau fragmented atau diputuskan sehingga DNA itu tidak fungsional. Kemudian contoh berikutnya adalah mekanisme kerusakan double strand DNA break, di mana pada kasus ini DNA untai tunggal itu rusak, terputus karena disebabkan oleh kemoterapi atau radiasi ion. Kemudian DNA yang rusak tersebut mengalami double strand DNA break repair, yaitu DNA yang rusak itu ditambahkan mengalami mekanisme mengalami mekanisme perbaikan yang bersifat error prone. Nah, mekanisme ini belakangan ini dipelajari untuk dikembangkan ke dalam strategi atau teknologi directed mutation. Contoh, pada beberapa kasus penyakit terjadi mutasi pada beberapa basa. Nah, ketika dengan teknologi directed mutation, artinya DNA yang mengalami mutasi bisa diperbaiki secara langsung dengan beberapa teknologi double strand break repair. Nah, contoh yang sangat konkret adalah teknologi CRISPR-Cas yang dikenal dengan CRISPR-Cas. Nah, pembahasan kita berikutnya adalah packing DNA atau pengemasan DNA. Konon kabarnya DNA manusia ketika diuntai panjangnya mencapai 3 meter. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam inti sel yang hanya berukuran 0,1 mikro? Nah, mekanisme ini disebut dengan DNA packing. Untaian DNA tersebut yang diperbanyak itu akan diuntai, akan dipintal seperti katrol pada protein histon. Ada 4 jenis histon. Kemudian untaian tersebut yang dipintal ke dalam protein tersebut membentuk struktur nukleosom. Kemudian nukleosom membentuk manik-manik dan dipintal kembali sehingga dia merapat akan membentuk kromatin. Dan kromatin berikutnya dipintal kembali menjadi berkondensasi membentuk chromatin loops sehingga berbentuk memintal padat seperti itu. Dan seterusnya berikutnya dia akan membentuk kromosom. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.